Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur milik Allah yang Maha Agung. Pada kesempatan siang hari ini bersama saya Andi Pidariana kembali lagi teman-teman semua, ibu dan bapak guru dan juga ayah bunda semua, kita bertemu di channel YouTube STI Siliwangi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita tidak membayangkan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Agak kaget juga kita, begitu ya. Tadinya silaturahim biasa, tapi ayah gedean hungkul ke STI itu-nya. Dan hari ini kita akan sama-sama bicara tentang prasiaga. Nah, beberapa tahun ini prasiaga itu begitu luar biasa booming, begitu ya, di Jawa Barat khususnya, kemudian saya yakin juga sudah mulai se-Indonesia booming terkait dengan prasiaga ini. Dan beberapa teman-teman guru PAUD khususnya, begitu ya, ataupun orang tua begitu yang berpikir terkait dengan prasiaga ini, pakai baju pramuka, kemudian penjelajahan, begitu ya, api unggun dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa diterapkan di PAUD, begitu teman-teman sekalian. Dan hari ini kita akan menemukan jawabannya bersama tamu spesial kita, bersama Yanda Dr. Rudianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jauh-jauh dari Bandung bisa ketemu kita di sini di STI Siliwangi Garut. Nah, terkait dengan yang tadi, Yanda, terkait dengan pemikiran sebagian kita ataupun saya juga yang kurang begitu paham ketika image prasiaga seperti tadi, pramuka, kemudian penjelajahan, kemudian kotor-kotoran, kemudian ini mau diterapkan di PAUD yang anak-anak kecil, bagaimana begitu behind the prasiaga. Baik, terima kasih Pak Ande yang sudah mengantarkan diskusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa siaran apa ini ya, terkait dengan channel STAI ya, seperti itu. Alhamdulillah dengan tidak sengaja kami bersilaturahmi pada kegiatan kali ini, dan alhamdulillah di sela-sela silaturahmi kami bisa berbincang-bincang secara langsung melalui virtual ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ande bahwa pada kesempatan kali ini kita berbincang terkait dengan prasiaga ya. Prasiaga sejatinya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga gerakan pramuka ini adalah pengenalan ya, kegiatan kepramukaan atau pengenalan kepramukaan pada anak usia dini. Jadi anak yang belum berusia siaga atau belum berusia 7 tahun, mereka akan dikelompokkan dalam prasiaga. Namanya adalah prasiaga PAUD sesuai dengan pedoman prasiaga yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Nah, prasiaga merupakan pengembangan dari model atau pendidikan karakter ya, seperti itu. Jadi ini merupakan pengembangan inisiasi dalam pendidikan karakter, kita kembangkan dalam bentuk model pendidikan karakter. Jadi tentunya akan berbeda dengan pengenalan atau pendidikan kepramukaan yang biasanya ya. Sejatinya prasiaga sudah mulai dikenal itu jauh-jauh waktu yang lalu ya. Artinya rilis yang kedua di tahun 2018 itu sebetulnya adalah kita menyempurnakan terkait dengan implementasi prasiaga. Sebelumnya sudah dikenal prasiaga tentunya di beberapa daerah ya, seperti itu. Hanya pengenalan prasiaga pada saat itu lebih banyak menurunkan ya, merupakan degradasi dari golongan yang ada di atasnya, yaitu golongan siaga. Nah, pada tahun 2018 kita inisiasi ya, kami inisiasi terkait dengan prasiaga dengan implementasi yang menjawab kebutuhan pendidikan anak usia dini. Jadi sebetulnya prasiaga ini adalah menjawab kebutuhan pendidikan usia dini. Nah, satu keistimewaan prasiaga tentunya tidak hanya berbasis ya pada pendidikan di sekolah, tidak hanya bertumpu pada guru sebagai pembina prasiaga PAUD-nya, tapi prasiaga juga melibatkan orang tua. Jadi ini pengenalan kepramukaan tapi melibatkan orang tua. Dan tentunya tidak hanya orang tua tapi juga masyarakat lain. Jadi ada yang namanya parent involvement dan ada juga community involvement gitu. Nah, ini yang dikembangkan. Dan ini tentunya seiring sejalan dengan pengembangan organisasi di gerakan pramuka ya, seperti itu. Kenapa? Karena orang tua juga sebetulnya
bisa menjadi support system yang luar biasa. Nah, inilah yang kita akan coba kembangkan sedemikian rupa ya, sehingga tentunya partisipasi, kemudian support ya, dukungan teknis dan sebagainya itu bisa jauh lebih luas lagi, bukan hanya di kalangan para pendidik ya yang notabene ada di satuan PAUD atau yang di sekolah, tapi juga di masyarakat. Masyarakat bisa memberikan support terkait dengan hal ini. Nah, tak kalah pentingnya juga kita sekarang atau pada saat ini kita mencoba menginisiasi juga adaptasinya ya dalam kondisi pandemik ini. Jadi artinya prasiaga juga bisa dilakukan dengan basis rumah begitu ya. Jadi bisa prasiaga atau kegiatan kepramukaan atau kegiatan keprasiagaan itu di rumah gitu, seperti itu. Nah, kemudian ke depan mungkin kita juga akan mencoba dengan basis digitalnya ya, tapi ini baru kita coba pikirkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan ya, sehingga bisa menjawab tantangan, termasuk tantangan terkait dengan pengembangan model pembelajaran ya, seperti itu. Nah, begitu Pak Andi. Nah, yang terakhir terkait dengan model pembelajaran. Nah, karena kita berbicara di kampus, berarti ada teman-teman mahasiswa PAUD juga yang penasaran ketika prasiaga ini dijadikan model pengembangan pembelajaran. Kita tahu barangkali selama ini dari luar semua ya model pengembangan pembelajaran itu. Nah, mudah-mudahan dengan prasiaga ini jadi model khas khusus Indonesia untuk luar, begitu ya. Nah, bagaimana nih, seperti apa gitu, sedikit aja begitu ya. Jadi yang namanya model pasti memiliki komponen-komponen model ya, mulai dari filosofi, kemudian theoretical framework-nya, kemudian sintaksnya dan lain sebagainya, termasuk prasyarat lingkungan belajar. Nah, terkait dengan theoretical framework tentunya kita akan berangkat dari filosofisnya atau perspektifnya Baden-Powell ya. Perspektifnya Baden-Powell yang tentunya para pemirsa mungkin ada juga yang telah mengenal terkait dengan sosok Baden-Powell ya, karena memang beliaulah pencetus ya terkait dengan scouting ya, pendidikan kepanduan di dunia. Nah, kita menggunakan filosofi, kita menggunakan perspektifnya Baden-Powell yang sudah dikembangkan dan bahkan diceritakan, dideskripsikan di Scouting for Boys, kemudian di Rovering to Success, di Edge to Scout Mastership dan sebagainya. Nah, kemudian kita kembangkan dengan perspektif prinsip dan metode kepramukaan. Nah, begitu. Jadi sebetulnya pendidikan karakter yang diimplementasikan untuk anak usia dini, kita berpijak pada prinsip dan metode kepramukaan. Tentunya ini semua diadaptasi ya untuk khas anak usia dini. Kenapa? Karena prasiaga pun memang belum menjadi golongan gitu, belum menjadi jenjang golongan di gerakan pramuka. Jenjang golongan baru dimulai dari siaga, penggalang, kemudian penegak dan padega seperti itu. Tapi untuk prasiaga belum ya. Nah, karena implementasinya tentunya terintegrasi dengan pembelajaran, maka prasiaga lebih cenderung akan berposisi atau berkedudukan sebagai model ya, ketimbang sebagai sebuah ekstrakurikuler begitu. Jadi inilah yang menjadi satu ciri atau satu karakteristik ya dari prasiaga ini seperti itu. Nah, gitu. Dan bagi mahasiswa PAUD ataupun PTK PAUD yang lainnya yang ingin bagaimana tahu lebih banyak terkait dengan bagaimana sih prasiaga menjadi sebuah model pembelajaran, mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan kita ada kelas khusus di STI Siliwangi sehingga Pak Dr. Rudi bisa datang kembali bersama kita membahas, mengupas tuntas terkait dengan bagaimana nih, karena penasaran sekali bagi saya, bagi teman-teman PAUD juga ini adalah hal baru begitu ya, angin segar bagi kita, sehingga kita punya model sendiri yang dikembangkan oleh anak bangsa sendiri, kemudian untuk ke mancanegara tentunya. Kemudian nah, bagaimana dengan ini? Saya sudah pakai baju nih. Bajunya baju apa nih, prasiaga begitu ya, kaos ya. Kaos. Pak Rudi juga sudah pakai baju, beda lagi modelnya. Sedikit ini kayaknya barangkali ada pemirsa yang kok bajunya beda ya? Gaya mana ya bajunya? Oke, gimana? Ya, ini kalau yang saya pakai kebetulan saja ini lagi jalan-jalan ke alam terbuka dan lagi nyantai ceritanya, maka mohon maaf saya tidak menggunakan scarf ya. Nah, ini lagi nyantai saja, tapi yang dikenakan oleh Pak Ade ini adalah alat peraga sebetulnya dalam kegiatan atau dalam aktivitas pembelajaran prasiaga ya, seperti itu. Ini adalah
alat peraga ya seperti itu. Kenapa? Karena ketika guru mengenalkan terkait dengan prasiaga ini, maka guru pun akan mengenalkan terkait dengan implementasi prinsip, kemudian metode kepramukaan ya di pendidikan anak usia dini. Akan dikenalkan terkait dengan prinsip atau sistem terkait dengan tanda kecakapan dan sebagainya. Nah, guru dengan cara mengenakan kaos yang biasa disebut dengan kaos rompi look ini akan lebih mudah mengenalkan. Apa namanya rompi? Iya, itu kaos rompi look ya. Rompi nah, look. Kenapa rompi look? Karena memang seragam prasiaga PAUD ya sesuai di pedoman prasiaga PAUD itu bentuknya rompi ya. Walaupun memang ada juga seragam berupa baju dan celana ya seperti itu. Tapi kebetulan seragam utamanya adalah rompi ya. Kenapa seragamnya rompi? Karena aktivitas anak usia dini tentunya ya energisitas dan sebagainya tentunya kita menjadi basis penyesuaian dari pemilihan seragam. Kemudian yang kedua juga aksesibilitas ya, dalam artian untuk memudahkan, memfasilitasi ya terkait dengan penyelenggaraan prasiaga di pendidikan usia dini, tentunya kita akan memberikan kemudahan ya seperti itu. Dan yang ketiga tentunya ya kemudahan dalam artian anak-anak bisa menggunakan di dalamnya kaos olahraga misalnya ya, atau training olahraga atau baju olahraga, tetapi mereka anak-anak bisa menggunakan rompi ya dan sebagainya. Jadi mudah sekali ya. Dengan menggunakan seragam dasar rompi, scarf dan tutup kepala, itu akan lebih mudah ya, lebih mudah dikenakan, penyesuaiannya lebih mudah seperti itu ketimbang baju yang seperti kakak-kakaknya seperti itu. Hanya lebih supaya ketika seragamnya ini lebih casual gitu kan, anak-anak juga mobilitas, aktivitas gerak motorik dan sebagainya akan lebih leluasa. Nah, kemudian juga seragam ini juga menjadi satu alat pendidikan karena nanti di seragam ini juga akan disematkan ya, ada penyematan terkait dengan tanda kecakapan, karena tanda kecakapan itu kan menjadi bagian prinsip ya dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, ada tanda kecakapan dan sebagainya. Ini ya, ada banyak gambar. Ya, jadi itu adalah tanda kecakapan ya. Bentuknya adalah apa ini mata? Ya, itu pengamatan. Itu sama pengamatan. Ya. Sama dengan kakaknya ya seperti itu. Atau sama kalau di PAUD apa tuh pengamatan itu? Ya, mengamati kan pendekatan saintifik. Ini semuanya dapat semua pendekatan saintifiknya. Nah, ini bedanya ya. Jadi prasiaga dalam penyelenggaranya tidak lepas dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan saintifiknya dapat, proyeknya juga dapat ya. Di kita ada proyek. Jadi setiap aktivitas untuk dapat TKK tanda kecakapan khusus itu basic pendekatannya adalah proyek. Tapi diawali dari saintifik petualangan gitu. Jadi pendekatan saintifik petualangan. Nah, ini yang oke-nya ya seperti itu. Jadi ngepas banget seperti itu. Saintifiknya ada. Ya. Kemudian yang Maraguzi itu apa yang sekarang yang ramai itu? Loris Malaguzi, Lospat dan sebagainya ada ya seperti itu. Jadi packagingnya lengkap. Ya. Prasiaga, packagingnya lengkap. Packagingnya lengkap. Pendidikan abad 21-nya juga ada. Ya, betul. Gitu ya. Ya. Dan banyak hal yang tentunya membuat kita semakin penasaran, ingin membedah terus bagaimana prasiaga ini, tapi waktu pula yang memisahkan kita, begitu ya. Nanti ada sisi selanjutnya ya, tidak hanya saja ini saja. Jadi teman-teman PTK PAUD, mahasiswa PI PAUD, SAI Siliwangi khususnya dan teman-teman yang lainnya yang ingin tahu banyak terkait dengan prasiaga, bisa di YouTube channelnya SAI Siliwangi Garut atau di YouTube channelnya apa tuh, Hajat TV ya? Ya, Hajat TV, Himpau di Jabar TV. Himpau di Jawa Barat, gitu ya. Terima kasih Oke, sama-sama. Telah berkenan silaturahim, jadi kita boyong dulu ke sini sejenak. Terima kasih di sela-sela waktunya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ketemu lagi dengan kesempatan di sesi selanjutnya. Kita akan sama-sama tetap bertemu lagi. Mudah-mudahan suatu hari bisa membahas prasiaga dan tentunya nantikan kita akan ortek begitu ya. Ortek dan BIMTEK. Ortek dan BIMTEK prasiaga. Mudah-mudahan bersama SAI Siliwangi Garut dan organisasi-organisasi mitra yang ada di Kabupaten Garut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.